Persebaya versus Persib di Liga 1, kondisi skuad Bajul Ijo kini, Josep Gombau soroti David da Silva. Rumor transfer Persebaya, tak cuma Paulo Victor yang terdepak, Dusan dikabarkan ikut terancam. Dewa United versus Persebaya Surabaya berakhir 1-1, Josep Gombau yakin Bajul Ijo menang jika bermain 11 orang. Persebaya memasang mata pada Marco Simic sebagai pengganti Paulo Victor di Liga 1. Persebaya versus Persib di Liga 1, kondisi skuad Bajul Ijo kini, Josep Gombau soroti David da Silva. Duel Persebaya versus Persib di Liga 1 akan tersaji Sabtu 7 Oktober 2023 pekan ini. Laga Persebaya versus Persib di Liga 1 akan dihelat di Stadion Gelora Bung Tomo. Jelang laga Persebaya versus Persib di Liga 1, terungkap kondisi skuad Bajul Ijo kini. Diketahui Persebaya Surabaya akan kehilangan Catur Pamungkas saat lawan Persib Bandung di Liga 1. Catur Pamungkas harus absen karena mendapat kartu merah di laga sebelumnya melawan Dewa United di Liga 1. Coach Josep Gombau tentunya harus siapkan pemain pengganti Catur Pamungkas yang sepadan. Jelang laga Persebaya versus Persib di Liga 1, Josep Gombau soroti performa penyerang Persib Bandung di Liga 1, David da Silva. Performa David da Silva yang kian gacor tentu jadi ancaman nyata buat Persebaya Surabaya di Liga 1. Tak heran performa David da Silva jadi sorotan Josep Gombau jelang duel Persebaya versus Persib di Liga 1. Sementara itu, soal pengganti Catur Pamungkas, Josep Gombau bisa memilih Nuri Fasya, George Brown, hingga Rizwan Lauhin. Rizwan masuk pada babak kedua pada laga melawan Dewa United, dan dia bermain bagus. Besok, kami akan mulai bekerja, dan memberi yang terbaik, kata Josep Gombau melansir laman Persebaya Surabaya pada Rabu 4 Oktober 2023. Besok Persebaya memang akan memulai latihan taktikal untuk menghadapi Persib. Song Uyang yang absen dalam laga melawan Dewa United sudah bisa diturunkan melawan Persib. Kehadiran Song akan membuat lini tengah Bajul Ijo semakin solid. Persib sendiri akan datang ke Gelora Bung Tomo dengan bekal yang sangat baik. Dalam laga ke-14 minggu lalu, mereka menang 5-0 atas Persita. Saat ini mereka sudah mengoleksi 26 gol dari 14 pertandingan. David da Silva sudah mengoleksi 8 gol, sedangkan Ciro Alves mendulang 6 gol. Saya pikir Persib tim bagus. Kami harus konsentrasi penuh dan mencoba bermain baik, kata Josep Gombau. Saya pikir semua pemain mereka bagus. Dan tentu saja striker mereka cukup berbahaya. Ada David da Silva, tapi kami lihat nanti di pertandingan seperti apa, sambung Josep Gombau. Dewa United versus Persebaya Surabaya berakhir 1-1, Josep Gombau yakin Bajul Ijo menang jika bermain 11 orang. Pelatih Persebaya Surabaya, Josep Gombau, mengomentari hasil laga melawan Dewa United di pekan ke-14 Liga 1 2023 hingga 2024. Mendapati timnya ditahan imbang 1-1, dia yakin Persebaya bakal menang di laga itu jika bermain dengan 11 orang. Diketahui, ada satu pemain Persebaya yang dikartu merah dalam laga yang digelar di Indomilk Arena, Tangerang, Sabtu 30 September 2023 sore WIB itu. Dia adalah Arif Catur. Akibatnya, Persebaya yang sudah unggul 1-0 di babak pertama akhirnya harus menelan hasil imbang. Gol semata wayang Bajul Ijo, julukan Persebaya, dalam laga itu dicetak oleh Ripal Wahyudi. Kami bermain bagus dan mampu mendominasi pada awal pertandingan. Kami juga berhasil cetak gol, tetapi semua berubah saat dapat kartu merah, ungkap Gombau seusai laga. Sebetulnya, kalau kami tidak dapat kartu merah, hasil bisa berbeda dan kami bisa memenangi pertandingan, lanjutnya. Meskipun hanya meraih hasil imbang 1-1 dan membawa pulang 1 poin, juru taktik kelahiran Spanyol itu cukup senang dengan performa para pemainnya di lapangan. Pasalnya, meskipun hanya bermain 10 orang selama kurang lebih 53 menit, Persebaya mampu bertahan dengan baik. Saya cukup senang, babak kedua kami juga bermain cukup bagus, kata Gombau. Kami tidak beruntung karena kebobolan pada akhir babak pertama, tetapi intinya saya cukup senang dengan performa pemain, lanjutnya.
Hasil imbang dan 1 poin yang didapatkan Persebaya Surabaya pada laga pekan ke-14 itu membuat mereka kini menduduki peringkat kelima klasemen sementara Liga 1 2023 hingga 2024. Bajul Ijo mengumpulkan total 22 poin. Selanjutnya, Persebaya akan melawan Persib Bandung. Laga itu akan digelar pada Sabtu 7 Oktober 2023 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Rumor transfer Persebaya, tak cuma Paulo Victor yang terdepak, Dusan dikabarkan ikut terancam. Rumor transfer pemain Liga 1 mulai bertebaran, mengingat jendela paruh musim segera dibuka. Sebagai informasi, jendela transfer tengah musim baru dibuka pada 1 hingga 28 November 2023 mendatang. Namun Persebaya Surabaya sudah dikait-kaitkan dengan mendepak 2 pemain asing mereka. Pertama ada Paulo Victor yang dirasa kurang dalam putaran pertama musim ini. Paulo Victor belum bisa menunjukkan taringnya dalam 14 pekan ini. Hal ini nampak berbeda dengan performa PV musim lalu. Ia membantu Bajul Ijo dengan menyumbangkan 7 gol dan 2 assist dalam 15 penampilannya berseragam Persebaya. Musim ini, Paulo Victor bak kehabisan bensin. Striker asal Brasil tersebut hanya mencetak 1 gol dalam 10 caps-nya awal musim ini. Pada laga terakhir kontra Dewa United, Josep Gombau tak membawa Paulo Victor. Josep Gombau justru memilih Ferdinand Sinaga untuk diberi kesempatan bermain sebagai pemain cadangan. Performa kurang ini membuat nasib Paulo Victor bersama Persebaya dipertaruhkan. Dikabarkan, Persebaya sudah mencari striker anyar pengganti Paulo Victor. Nama Mika Junco Martinez pun muncul dan sudah disambut bonek mania di media sosial. Mika merupakan striker asal Spanyol yang saat ini bermain untuk FC KTP di Liga Utama Finlandia. Pemain bernama lengkap Miguel Angel Junco Martinez tersebut masih memiliki kontrak dengan FC KTP hingga 31 Desember 2023. Masih ada kesempatan Persebaya Surabaya menunggu kontrak Mika habis atau menebus 1 bulan dari FC KTP. Performa Mika memang terlihat menjanjikan. Sejak bergabung dengan FC KTP pada 2022, Mika sudah menyumbangkan 36 gol dan 10 assist dalam 58 pertandingan. Raihan tersebut adalah gol terbanyak sepanjang karirnya. Musim ini, Mika sudah mencetak 6 gol dan 2 assist dalam 20 penampilannya. Selain Paulo Victor, ternyata nasib Dusan Stefanovic juga dikabarkan terancam. Bahkan Dusan pernah mengenakan ban kapten saat Persebaya menjamu Persija pada pekan kelima lalu. Sejatinya kontrak Dusan juga masih terikat kontrak dengan Persebaya hingga akhir musim ini. Namun kemungkinan skema pelatih yang berbeda menjadi alasan utama jika Dusan benar-benar didepak dari Persebaya. Perlu diingat, Dusan merupakan proyeksi pemain yang dipilih Aji Santoso saat masih menjadi pelatih Persebaya. Kini Persebaya telah ditangani Josep Gombau. Ada kemungkinan Josep Gombau ingin memilih pemain racikannya sendiri. Menarik dinantikan, akankah Persebaya akan merombak para pemain di jendela transfer paruh musim ini? Shopee 22 COD Sale 23 Januari sampai 2 Februari. Persebaya memasang mata pada Marco Simic sebagai pengganti Paulo Victor di Liga 1. Surabaya, 27 September 2023, Persebaya Surabaya, salah satu klub sepak bola terkemuka di Indonesia, telah mulai melirik Marco Simic, striker andalan Persija Jakarta, untuk mengisi posisi striker utama mereka pada putaran kedua Liga 1 Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menggantikan Paulo Victor yang telah dicoret oleh Josep Gombau. Keputusan ini didasari oleh penampilan gemilang Marco Simic musim ini bersama Persija Jakarta. Pelatih Persebaya, Josep Gombau, memberikan komentar bahwa permainan Simic dinilai sangat cocok dengan gaya permainan yang diinginkan oleh tim Persebaya. Marco Simic adalah striker berpengalaman yang telah membuktikan dirinya sebagai salah satu penyerang paling berbahaya di Liga 1. Kami percaya bahwa kemampuannya akan membantu tim kami mencapai tujuan di putaran kedua Liga 1, kata Gombau. Marco Simic, yang telah menghabiskan beberapa musim bersama Persija Jakarta, menjadi pilihan utama sebagai pengganti Paulo Victor yang sebelumnya menjadi andalan Persebaya. Victor mengalami cedera yang memaksa dirinya absen dalam sisa musim ini.
Simic, yang telah mencetak sejumlah gol penting bagi Persija, diharapkan akan memberikan kontribusi serupa jika kepindahannya ke Persebaya terwujud. Hal ini juga dianggap sebagai langkah strategis untuk memperkuat lini depan Persebaya dalam persaingan ketat di BRI Liga 1. Manajemen Persebaya dan Persija Jakarta masih dalam tahap negosiasi untuk kesepakatan transfer Marco Simic. Namun, jika semua berjalan lancar, Simic bisa menjadi kekuatan baru yang akan memperkuat lini serang Persebaya dan memberikan dorongan bagi tim tersebut untuk mencapai posisi terbaik mereka di BRI Liga 1 Indonesia. Persebaya dan para pendukungnya dengan harap-harap cemas menanti perkembangan selanjutnya dalam transfer ini, dengan harapan bahwa Marco Simic akan segera bergabung dengan tim dan memberikan kontribusi besar di sisa musim BRI Liga 1. Ini semua adalah murni pemikiran dari admin. Menurut kalian gimana, Rek? Setuju gak?